bisnis, dalam menggunakan produk juga selalu sehat ya. Kalau saya ucapkan selamat malam, sebentar lagi kita harus tidur dan stop semua kegiatan. Tapi kalau selamat pagi, kita memulai dengan setiap saat, tiap detik di dalam hidup kita selalu semangat. Baiklah, sebelum kita memulai untuk training ini, saya akan menyapa semua enterpriser yang sudah hadir di sini. Ada 30 partisipan ya di sini. Saya akan menyapa dari Pulau Sumatera dulu. Ada yang dari Sumatera di sini? Coba lambaikan tangan dari Sumatera, jempolnya. Selamat datang. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke Pulau Jawa ya. Oke, jempolnya mana Pulau Jawa pasti banyak nih, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, mungkin dari Jonggol, Cikeas, Bandung, Bogor. Selamat datang semua ya. Selamat bergabung di acara kita ini. Dan selanjutnya kita akan menyapa saudara-saudara kita dari Pulau Sulawesi dulu. Ada yang dari Sulawesi? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, kita akan menyapa dari Pulau Bali. Ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Oke, saya ada Ibu Dorce. Wow, selamat datang Ibu Dorce. Wow, terima kasih. Baiklah, semua sudah ya? Ada yang lagi belum? Ada, Papua. Ujungnya Indonesia belum saya sapa nih. Oke, ada yang datang dari Papua? Baiklah, terima kasih. Oke, tanpa berlama-lama kita akan memulai dan kita akan menyapa mentor kita yang hebat nih, Pak Adi Purnomo. Oke, dia selain mentor kita yang hebat, dia juga sudah mendapatkan level Star Crown di HDI. Wow, aplaus untuk Pak Adi ya. Oke, dan juga merupakan stakeholder dari HDI, juga founder Sekolah Selamat Pagi Indonesia, juga mempunyai bisnis dari HDI, bisa sebagai hotelpreneurs ya di salah satu hotel di Kalimantan. Top banget. Mari kita sambut Pak Adi dengan tepuk tangan. Silakan Pak Adi. Pagi semuanya, rekan-rekan. Pagi guys. Selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi ya dalam acara yang berbeda. Kemarin bagi rekan-rekan yang ikutan talk show, gimana talk show-nya? Boleh emotikonnya? Talk show-nya? Oke. Ya, sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan kemarin banyak rekan-rekan, daripada rekan-rekan Anda pun juga terinspirasi dari beberapa narasumber-narasumber yang ada. Dan nanti minggu depan itu ada kejutan-kejutan siapa lagi yang akan menjadi narasumber yang berikutnya, guys. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan Adi Purnomo berbagi dengan rekan-rekan, ya, baik rekan-rekan yang mungkin sudah pernah ikutan coaching dan mentoring, coba kita telaah satu persatu lagi. Tapi bagi rekan-rekan yang baru, selamat Anda menjadi keluarga besar HDSET, Anda di posisi yang tepat, karena sebelum-sebelumnya, ya, Anda mengetahui tentang produknya, bagaimana tentang overall bisnisnya. Tapi hari ini, izinkan Adi Purnomo bersama dengan mentor-mentor Anda, bersama dengan upline-upline Anda, untuk bisa membantu Anda, untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan, untuk bisa mencapai atau bisa mewujudkan impian daripada rekan-rekan semuanya. Kalau setuju, boleh emotikonnya dong? Oke, iya. Saya share screen dulu ya. Ya, bisa clear semua ya layarnya? Clear. Sip, thank you. Ya, oke. Nah, pada saat kita mencoba untuk menjalankan bisnis HDSET,
tentunya kita ibaratnya seperti tadi, seperti lihat ya rekan-rekan ada di gambar itu pakai VR, virtual reality ya. Kayaknya itu serba di angan-angan ya, virtual semuanya. Nah, pada hari ini saya mengajak rekan-rekan untuk bukan hanya melihat secara virtual, tapi yuk kita buktikan secara reality. Iya, bagaimana kita bisa doing this business so simple nowadays ya. So simple hari ini dengan adanya teknologi yang kita punyai. Iya. Oke. Nah, saya mempunyai sebuah kutipan ini ya. Saya waktu tadi lihat-lihat laptop ya, ternyata ini bagus banget ya. Berbisnislah kala kamu tidak butuh. Ya, berbisnislah di saat tubuh masih sehat, keuangan masih ada, mencukupi kebutuhan sandang pangan dan papanmu. Jangan menunggu saat terjepit, karena berbisnis perlu waktu untuk membangun, perlu proses. Yang setuju, tolong jempolnya. Oke, thank you. Ya, kita doing business bukan di saat kita terjepit, justru waktu kita tidak butuh, itulah kita perlu doing business, guys. Nah, di sini selama 17 tahun saya di High Desert, saya belajar satu hal, rekan-rekan, bahwa yang namanya kesuksesan, kesuksesan itu kan kata orang itu, oh kamu itu loh rezeki kamu, oh kamu itu hoki kamu, ya, oh kamu itu memang hoki, kamu bisa sukses itu hoki, nggak seperti saya, ya. Nah, bagaimana sih korelasinya yang namanya rezeki? Bagaimana sih korelasi yang namanya hoki katanya, rekan-rekan? Ya. Nah, ternyata kesuksesan ataupun rezeki yang kita dapatkan itu pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Ya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Pertanyaannya so simple, guys, ya. Kalau kita tidak mempunyai kesempatan, apakah kita bisa dapat hoki? Kita tidak mempunyai kesempatan, apakah kita bisa mendapatkan rezeki? Contoh, let's say, ya, kita bekerja di sebuah perusahaan, ya, kita bekerja perusahaan. Pertanyaan saya simple, ya, berapa persen kesempatan Anda bisa menduduki sebuah jabatan yaitu direktur utama? Ya, direktur utama, ya satu namanya, satu diperebutkan oleh banyak orang. Ya, pertanyaannya kita punya nggak kesempatan untuk menduduki sebuah direktur? Meskipun persiapan kita luar biasa, meskipun persiapan kita sampai S2, S3, tapi kalau kita tidak mempunyai kesempatan, ya kita tidak akan bisa duduk sebagai seorang direktur, guys. Ya, demikian halnya sebaliknya. Iya, kita mempunyai kesempatan yang luas, tapi secara fit and proper test kita tidak siap. Akibatnya apa? Ya kita tidak bisa mendapatkan yang namanya rezeki itu tadi, guys. Iya. Seringkali rekan-rekan di luar sana itu mengatakan, "Oh iya, Adi, rezeki kamu bisa Star Crown." Ya. Saya katakan setiap orang pun juga bisa mendapatkan rezeki yang sama tentunya, asal mempunyai persiapan dan kesempatan, guys. Yang setuju boleh jempolnya, boleh emoticonnya, guys. Ya, thank you. Iya. Nah, kita lihat di sebelah kiri itu saya memang sengaja silang, iya. Masalahnya saya pun juga seperti itu dulunya. Aduh, saya nggak bisa ngomong. Barusan tadi sore, iya, saya bercakap-cakap dengan seorang rekan bisnis saya, iya, bahwa saya itu dulu nggak bisa ngomong. Ah, masa sih Di nggak bisa ngomong, cecet-cuet seperti itu kok nggak bisa ngomong? Yes, dulu saya mengatakan bahwa saya tidak bisa karena background saya adalah orang introvert. Tapi ternyata
setelah mempelajari bisnis high desert, bukan masalah kita itu bisa atau tidak bisa, tapi kita mau atau tidak mau untuk belajar berkomunikasi. Mau atau tidak mau kita bisa ngomong, ya. Mau atau tidak mau kita untuk belajar berenang. Mau atau tidak mau kita belajar untuk naik sepeda. Iya. Kalau kita mau belajar naik sepeda, tentunya pasti kita akan bisa naik sepeda. Demikian dengan high desert. Iya. Aduh, Pak Adi, saya nggak bisa marketing, Pak Adi. Saya itu nggak punya bakat marketing, guys. Iya. Pertanyaannya, apakah bakat atau tidak? Bukan bakat atau tidak, tapi mau atau tidak. Ya. Selama kalau kita mau, pasti semuanya kita pelajari bisa, guys. Hari ini sumber-sumber informasi, ilmu-ilmu pengetahuan itu kita bisa ambil semuanya dari YouTube, guys. Yang awalnya tidak bisa masak, kita lihat YouTube, kita mau mempraktekkan, kira-kira bisa masak nggak, rekan-rekan? Bisa, tentunya, ya. Beda dengan zaman purba dulu. Zaman ini kan zaman batu-batuan di mana tidak ada banyak sumber informasi, ya. Hari ini sudah banyak sumber informasi yang awalnya tidak bisa, asal dia mau melakukan, asal dia mau mencoba, tentunya pasti dijamin bisa, guys. Oke, nah, satu hal juga, seringkali yang saya lihat selama 17-18 tahun doing this business, banyak orang-orang memikirkan bahwa bisnis ini itu adalah sulit. Ya, karena mereka berpikir yang kompleks, guys. Ya, yang kompleks. Nanti gimana ya? Gimana ya? Ya, padahal kita doing this business ini so simple banget. Ya, simple artinya bukan berarti orang-orang yang berhasil di bisnis high desert itu melakukan hal-hal yang ruwet, tapi hal-hal yang simple tapi dilakukan secara konsisten. Ya, apa itu hal-hal simple? Ya, dan saya yakin 7 hal ini yang saya bagikan nantinya Anda pasti sudah tahu. Anda pasti sudah tahu, guys. Iya. Loh, Padi, kok dukun sudah tahu? Yes, karena hal yang simpel yang saya bagikan sama rekan-rekan di sini. Tapi hal yang simpel inilah yang membuat kita bisa sukses, guys. Nah, pertanyaan saya, guys, ya, kita kira-kira mau menjalani hal yang simpel atau mau menjalani hal yang kompleks di dalam hidup ini? Tentunya saya yakin dan percaya rekan-rekan pasti mau menjalani hal yang simple. Oke, ya. Hal yang simple itu apa aja sih? Nah, sebelum kita melihat hal yang simple apa saja, ini salah satu hal yang simple juga. Why, what, and how. Kalau kita duduk sebagai seorang profesional di sebuah perusahaan, ini adalah makanan sehari-hari untuk orang HRD, ya kan? Aduh Pak, itu udah kuno Pak. Why? Ditanyain why-nya, I'm doing this business, ya kan? What you want to achieve, ya kan? How to do that? How to be a diamond? How to be a star crown? Itu hal-hal yang ya biasa. Ya, tapi yuk kita lihat sama-sama, guys. Ya, saya ajak rekan-rekan untuk mengosongkan gelas kita masing-masing, guys. Ya, artinya apa? Siap untuk diisi sesuatu hal yang baru. Kalau gelas kita itu penuh, kita akan tumpah. Artinya apa? Tumpah kemana-mana, tidak masuk di dalam wadahnya, guys. Ya, awal yaitu why. Why I'm doing this business. Why itu adalah sebuah belief, rekan-rekan. Yeah. Aku pasti bisa, aku pasti mampu. Yeah. Aku mau membantu orang tuaku. Aku mau memberangkatkan umroh orang tuaku. Itu adalah salah satu bentuk why. Yeah. Saya tidak tahu berapa lama lagi orang tuaku. Pokoknya 1-2 tahun ini aku mau memberangkatkan orang tuaku ke umroh. Nah, itu adalah why
salah satu why I'm doing this business. Ya. Kalau masalah berbicara how to, ya itu adalah sebuah proses, sebuah perjalanan proses di situ. Nah, yang what-nya itu adalah result-nya, hasilnya. Yes, hasilnya berupa diamond leader, hasilnya berupa executive diamond leader. Ya. Kalau kita berangkat dari aku mau diamond leader 5 manager, begitu kena masalah tertentu, begitu kena hambatan tertentu, itu langsung muntaber. Kenapa? Karena tidak mempunyai why. Karena langsung di what-nya. Aku mau result-nya, ya. Tapi di balik result itu, why I'm doing this business, itulah yang mempunyai kekuatan, itulah yang sebetulnya adalah bahan bakar kita dalam menjalankan bisnis apapun. Bukan hanya bisnis high desert, guys, tapi bisnis-bisnis di luar sana pun juga berawal dari why. Why yang kuat banget. Ya, kalau why yang kuat, rekan-rekan, meskipun kita ditolak orang, meskipun kita itu dilecehkan sama orang lain, kita tidak peduli. Ya, kata orang Jawa itu ya, moto picek, kuping dublek, lambe jeplak. Ya, artinya apa? Moto picek itu butakan mata kita. Kuping dublek itu tidak dengarkan telinga kita akan atau buntukan telinga kita. Ya, lambe jeplak, yang penting ngomong. Orang mau ngomong apapun sama kita, yang penting saya bisa memberangkatkan umroh orang tuanya. Yang penting saya bisa menyekolahkan anak saya. Yang penting anak saya tidak terminate kuliahnya. Ya. Apapun orang lain ngomong tentang diri kita yang tidak enak, kalau kita mempunyai why yang kuat, saya yakin dan percaya Anda akan bangkit kembali. Bukan terpuruk, tapi bangkit kembali. Yeah. Why I'm doing this business? Karena aku mau kuliah. Sudah setahun aku udah nggak kuliah. Ya, aku pokoknya mau kuliah. Aku mau orang tuaku tidak bisa memberikan kuliah. Tapi aku lewat bisnis high desert, aku mau kuliah, guys. Itu adalah why, bentuk-bentuk why, alasan-alasan. Ya, dalam menjalankan bisnis high desert. Aku mau ngajak kedua orang tuaku untuk jalan-jalan ke luar negeri. Usia orang tuaku sudah 81 tahun. Aku mau membelikan rumah orang tuaku. Itu adalah salah satu bentuk why yang ada. Aku mau menjadi founder daripada Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Adik-adik kita bersama. Berangkat dari why, yang penting selama tidak berdosa, lakukan kalau kita punya why. Sama halnya dengan seorang pemain sepak bola, guys. Pemain sepak bola tidak pernah mendengarkan apa kata komentator atau supporternya. Bayangkan, guys, Anda pasti pernah melihat orang nonton sepak bola. Seakan-akan yang namanya supporter itu lebih hebat daripada pemainnya. Betul atau betul? Kalau betul jempolnya. Padahal dia hanya supporter, disuruh main, kagak tentu bisa lebih baik daripada pemainnya. Ya. Bayangkan kalau kita sebagai pemain ngikutin apa kata supporter, suruh ke kiri, suruh ke kanan, suruh lurus terus, ya, ngikutin apa kata supporter. Pertanyaan saya, apa yang terjadi dengan pemain tersebut? Ya. Demikian dengan lingkungan Anda, guys. Lingkungan Anda, meskipun kita baik sekalipun di lingkungan kita, pastinya masih ada orang yang ngomong tidak enak terhadap diri kita. Setuju? Kalau setuju jempolnya. Nah,
apapun yang kita lakukan, ya, yang penting apa sih? Frame-nya agama, guys. Ya, frame agama kita masing-masing selama tidak berdosa, lakukan. Nah, itu why yang kuat dalam menjalankan bisnis ini. Ya, dikit-dikit baperan, nggak dijawab WA-nya baperan, pundung, pundung alias ngambek, ya, ngambek di situ. Udah, gua nggak hadiah juga nggak apa-apa, ya kan? Apa? Gua nggak disapa, nggak direspon, nggak di-reply. Nah, guys, tapi kalau kita berangkat dari why, karena mau melunasi hutang-hutang, saya yakin dan percaya Anda tidak akan menggubris omongan-omongan mereka di luar sana, guys. Oke, nah kita lihat di sini beberapa why yang ada, ya. Mungkin dari antara rekan-rekan yang hadir di acara ini, yang seperti dulu saya dulu sebagai seorang pegawai, ya, saya memang tidak mau lama-lama kerja ikut orang, guys. Ya, jatah saya ikut orang itu 5 years, 5 tahun. Selanjutnya saya harus doing my own business. Apakah saya sudah tahu bisnisnya? Tidak tahu. Iya. Tapi bertekad yang namanya kerja ikut orang, meskipun jadi direktur, guys, tetap nggak enak. Punya income gede, tapi nggak punya waktu. Nah, pertanyaannya di dunia ini, ada nggak sih yang jual waktu? Nggak ada yang jual waktu. Yang kedua, mungkin Anda di Zoom ini, Anda sudah punya sumber pendapatan. Iya. Tapi tidak ada salahnya kan kita menambah sumber pendapatan yang lain. Di slide yang pertama tadi, tambahkanlah sumber pendapatan Anda di saat Anda merasa tidak butuh. Di saat Anda merasa aman dengan sumber pendapatan Anda. Tapi di luar sana, orang di luar sana, bukan yang di Zoom ini, di luar sana, banyak orang-orang yang merasa bahwa udah punya income 20 juta, mempunyai income 12 juta, mempunyai income 30 juta. Gua nggak butuh bisnis ini. Ya, apakah dia salah? Tidak, tentunya. Dia pun juga sudah berkecukupan. Tapi kita semuanya diajarkan di semua agama bahwa kita hendaknya berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu our future. Besok lusa, pekerjaan kita bagaimana, kita tidak pernah tahu, guys. Apalagi dengan kondisi pandemik yang lebih parah lagi. Udah mau menyentuh angka 900.000 yang terinfeksi virus corona, guys. Dan ini akan terus-menerus, trennya adalah growing up. Ya, bukan growing up bagus. Ya. Terus yang ketiga, mau menolong orang. Bisa jadi, guys, Anda diperkenalkan bisnis high desert ini. Oke, Pak Adi, saya nggak butuh pendapatan. Saya mempunyai pendapatan. Istri atau suami saya pun juga pendapatannya cukup. Tapi kenapa kita diperkenalkan bisnis high desert? Itulah, guys, Anda sudah dipilih sama Yang Maha Kuasa untuk bisa menjadi saluran berkat, saluran berkah untuk orang lain. Siapa tahu orang-orang di luar sana Anda perkenalkan bisnis high desert, entah secara kesehatannya, entah secara finansialnya, mereka bisa terbantu lewat tangan Anda. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk banyak orang, guys. Oke, kita nggak butuh, tapi yuk saya ajak rekan-rekan untuk tengok sekeliling kita. Ya, yang saat ini kita tahu bersama serba ekonomi gonjang-ganjing, nggak karu-karuan, guys. Yang keempat, mengembangkan diri. Ya, seperti dulu saya pun juga awalnya saya mengembangkan diri. Saya pengen ngomong, saya pengen bisa ngomong seperti orang-orang di depan sana. Iya. Tapi saya takut.
Tapi lewat pembelajaran di High Desert ini, nanti kita bisa mendapatkan, ya, yang nggak bisa ngomong seperti saya ya, seperti engsel ya, udah nggak ada engselnya pintunya itu ya. Yang kelima, sukses di usia muda. Kurang dari 10 tahun doing this business, kurang dari 5 tahun doing this business, sudah sukses di usia muda. Sehingga apa? Orang tua kita bangga. Yes, aku punya anak sukses luar biasa. Siapa orang tua yang tidak bangga kalau anaknya bisa sukses mendapatkan income, bisa sukses untuk bisa membantu orang di luar sana, mempunyai penghasilan yang bisa mengangkat orang-orang di luar sana yang kena PHK. Ya. Yang keenam, membahagiakan keluarga. Ya. Bisa jadi rekan-rekan, ya, Anda sebagai anak yang paling bontot, ya, yang biasanya itu anak paling bontot, biasanya lo ya, biasanya anak paling bontot itu dianggap yang paling tidak dewasa. Nah, hari ini bisa jadi rencana Tuhan Anda diperkenalkan oleh bisnis High Desert ini supaya Anda bisa membuktikan pada orang tua Anda, yes, Ma, Pa, aku layak untuk kamu perhitungkan. Aku adalah anak yang layak kamu perhitungkan. Iya. Dengan cara apa? Iya. Di hari pernikahan mereka, kasih 2 tiket untuk jalan-jalan naik kapal pesiar. Tentunya setelah corona ini. Nah, Anda sebagai orang tua, guys, kalau Anda mendapatkan tiket 2, iya, ke jalan-jalan kapal pesiar itu, bagaimana perasaan Anda setelah Anda diberikan tiket dari anak Anda, guys? Menjadi founder daripada SPI. Ya, tentunya SPI adalah sekolah kita semuanya, anak-anak didik kita semuanya dari berbagai macam latar belakang. Ya. Ayo, saya juga encourage rekan-rekan untuk bisa menjadi founder daripada adik-adik kita sendiri yang mana tanggung jawab kita semuanya sebagai anak bangsa. Di situ kita punya sekolah gratis untuk anak-anak yatim piatu di Batu, guys. Mereka tanpa memandang ras, suku, agama, di situ tumplek-blek jadi satu, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah sekolah Anda dan saya semuanya. Kemudian yang ke-8, bisa pensiun dini. Artinya pensiun dini itu kerja karena hobi, bukan karena kerja karena terpaksa, kerja karena harus, tapi kerja karena hobi. Itu artinya pensiun. Ya. Dulu saya beranggapan bahwa pensiun itu doing nothing. Saya bayangkan kalau 1 bulan doing nothing di rumah saja, saya yakin tidak ada yang betah. Katanya pensiun. Doing nothing, ya kan, nonton TV terus, nonton YouTube terus, ya kan, doing nothing. Saya yakin Anda pun juga akan bosen. Yang disebut dengan pensiun di sini adalah apa? Kita bekerja karena hobi, karena suka membantu orang lain, karena suka melihat orang lain sukses, bukan karena butuh. Siapa kira-kira dari rekan-rekan yang di Zoom ini mau kerjanya karena hobi, karena mau membantu orang di luar sana? Tolong jempolnya dong. Oke, yang ke-9 penghargaan. Ada loh rekanan saya itu mau menjalankan bisnis ini gara-gara cuma satu, mau masuk majalah, mau jadi artisnya High Desert. Jadi masuk majalah keliling dunia majalahnya. Loh, guys. Kalau di luar sana mau jadi artis, mau jadi cover boy, itu kalau nggak cantik sekali, kalau nggak jelek sekalian jelek sekali. Betul atau betul? Kalau yang nanggung-nanggung itu sulit. Iya. Di situ ya, tapi di High Desert kita semuanya itu mempunyai kesempatan untuk bisa masuk majalah, guys. Dan yang 10, siapa sih yang nggak suka jalan-jalan luar negeri, apalagi gratis, ya, apalagi dibayarin semuanya, guys, ya. Nah,
dari 1 sampai 10 ini, rekan-rekan, silakan Anda saat ini chat ya ke mentor Anda, ke upline Anda, ya. Anda why Anda. Kenapa Anda doing this business? Nomor 1 sampai nomor 10, Anda mau 1 poin atau 2 poin atau 3 poin, terserah Anda. Yuk kita chat mentor Anda, yuk kita chat upline Anda, supaya mentor Anda tahu bagaimana mengajak Anda untuk bisa sukses sama-sama. Yuk, kita chatting yuk sebentar yuk ke mentor kita. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tetot. Iya, sudah semuanya chat ke mentornya ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita lebih interaktif nantinya di sini, guys. Oke, nah inilah 7 hal yang kalau kita betul-betul lakukan, kita pasti akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Nah, kalau Anda lihat di situ, hal yang sederhana, hal yang simple yang kita doing this business. Apa? Ya kita kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa. Berduet dengan Tuhan. Kita jangan solo karir dalam menjalankan bisnis High Desert ini. Hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Karena apa? Yang punya rezeki, ya kita yakin dan percaya bahwa yang punya rezeki, yang punya hoki, itu adalah Yang Maha Kuasa. Yang punya berkat, yang punya berkah, itu adalah Yang Maha Kuasa. Berarti kita harus minta kepada yang punya rezeki. Bupati, kan yang punya rezeki itu kan sudah tahu segala-galanya. Ya, bahasa saya simpel. Ya. Yang punya rezeki di atas sono, itu nggak cuma ngurusin lu doang. Ngurusin orang sebumi ini. Kita minta. Iya. Loh, pertanyaannya, minta itu apakah langsung dikabulkan? Kagak. Iya. Loh, Pak, gimana caranya dikabulkan? Ya suka-suka Yang Maha Kuasa. Loh, kok gimana sih, Pak? Kok suka-suka? Ya iyalah. Ya, kalau dia suka akan perbuatan kita, maka kita akan dikabulkan permintaan kita. Tapi kalau yang atas masih belum berkenan atas perbuatan kita, ya di-hold dulu berkahnya, berkatnya, rezekinya. Jangan mengatakan bahwa, oh orang itu mendapatkan rezeki, gua belum mendapatkan. Oh orang itu rezeki, si A rezeki, si B rezeki, enggak rezeki. No. Karena kita kembali lagi, yang punya rezeki yang atas. Berarti apa? Kita harus layak di hadapan Yang Maha Kuasa. Perbuatan kita tentunya yang layak di hadapan Yang Maha Kuasa. Bagaimana sih caranya untuk Yang Maha Kuasa itu bisa senang? Bagaimana sih caranya membuat Yang Maha Kuasa itu bisa memberikan rezeki, berkat, berkahnya kepada kita semuanya? Cuman satu, guys. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Peduli dengan orang lain. Kalau kita peduli dengan orang lain, yang atas akan peduli dengan diri kita. Tapi kalau kita selfish, kita egois, memikirkan diri kita sendiri, maka Yang Maha Kuasa akan mikirkan orang lain, guys. Setuju? Kalau setuju, boleh jempolnya dong. Ya. Ini rule yang pertama, guys. Ya. Kalau kita tidak melewati rules yang pertama, jangan harap kita mendapatkan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Karena pintunya belum dibukakan. Ya. Kuncinya itu masih Anda belum buka di situ. Sehingga pintu belum bisa terbuka. Ya. So, guys, ya, doakan. Caranya gimana? Saya belajar dari mentor kita semua, Master of the Mentor, ya, yaitu Pak Julianto Eka Putra. Doakan.
rekan-rekan Anda. Jangan doakan secara global, tapi sebutkanlah nama-nama daripada rekan-rekan bisnis Anda. Nama daripada prospek-prospek Anda. Nama daripada orang yang Anda kenalan, entah di Facebook, IG, dan lain sebagainya. Sebutkanlah namanya. Lupa Adi, kok gitu sih? Yes. Saya tegas mengatakan orang itu mau bergabung, orang itu mau bergerak, rekanan kita mau bergerak atau bergabung, bukan karena kehebatan kita sebagai manusia. Itu hanya kemurahan Tuhan. Yang setuju, berikan aplausnya dong. Kalau aplaus digital kan gini ya. Atas kemurahannya, guys, orang itu mau berjalan di bisnis ini. Tergerak hatinya. Bukan karena kehebatan Adi Purnomo. That's why kita minta satu persatu. Sebutkanlah, Padi, waduh, doa saya semakin panjang dong. Ya iyalah. Pertanyaannya, rezekinya mau semakin panjang nggak? Kalau rezekinya mau semakin panjang, ya doanya semakin panjang lah ya. Iya, loh semuanya Pak. Ya pertanyaannya simple guys. Anda mau semuanya jalan atau cuma satu aja yang jalan? Kalau Anda hanya mau satu aja yang jalan, ya sebutkanlah satu orang itu. Tapi kalau Anda mau banyak yang jalan atau semuanya yang jalan, ya sebutkanlah satu persatu, guys. Iya. Saya yakin dan percaya kalau kita minta terus dan minta terus, tidak akan pernah tidak dijawab oleh Sang Pencipta kita, guys. Asal apa yang kita perbuat di dunia ini itu berkenan di atas sono. Pastinya kita akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan berkah yang luar biasa. Ini hal simpel. Setiap dari Anda pasti saya yakin sudah melakukannya. Ya. Tidak ada di Indonesia ini yang tidak melakukannya, berdoa sama yang atas. Tapi so please sebutkan namanya satu persatu. Selipkan nama daripada prospek Anda. Dan juga selipkan doa yang pertama untuk adik-adik kita di SPI, please ya. Selipkan doa. Yang kedua, please selipkan doa untuk bisnis kita semuanya, yaitu bisnis HDI atau Haideso. Oke, setuju? Kalau setuju, boleh aplausnya dong. Oke, saya lanjut. Setelah kita yang pertama berduet dengan Tuhan, tentunya punya kerendahan hati. Nah, jangan mengikuti saya. Saya dulu mentang-mentang itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh, merasa bahwa saya S2, ya. Saya tidak mau mengikuti apa kata upline saya yang hanya cuman lulusan S1. Yang hanya seorang mahasiswa waktu itu, ya, yang hanya tidak mempunyai pengalaman kerja. Saya merasa bahwa saya S2, saya lebih hebat dari dia. Saya punya cara sendiri. Ya, ternyata Tuhan tidak berkenan dengan cara saya. Tuhan tidak berkenan dengan kelakuan yang tidak punya kerendahan hati. Setuju guys? Setuju? Tolong jempolnya. Iya. Kerendahan hati. Siapapun upline Anda, siapapun mentor Anda diperkenalkan Haideset lewat mereka. Iya. Dan mereka pun kan juga pasti punya upline-upline yang ada di atas sana. Iya. Nah, kerendahan hati, ya. Kalau kita punya kerendahan hati,
apapun yang disampaikan itu pasti akan masuk. Ibaratnya kalau yang tadi saya ilustrasikan gelas, gelasnya penuh. Gelasnya penuh itu menunjukkan bahwa tidak punya kerendahan hati. Tidak siap untuk diisi oleh hal-hal yang baru, guys. Sehingga apa? Apapun yang dikatakan oleh mentor Anda dalam hati akan ngomong, saya sudah tahu itu, saya punya pengalaman lebih banyak, saya manajer marketing, saya direktur marketing, ya kan, saya punya pengalaman 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun doing business konvensional. Guys, saya ajak rekan-rekan untuk punyailah kerendahan hati. Iya. Saya mau belajar hal baru. Meskipun Anda punya pengalaman puluhan tahun di dunia marketing, percayalah sama saya, guys, dunia high desert, bisnis high desert, beda dengan bisnis di luar sana. Karena bisnis high desert, kita harus peduli dengan orang lain, baru kita bisa berhasil. Kalau di luar sana, itu bagaimana caranya bisa nyikut orang lain, kiri, kanan, kita bisa naik. Tapi kalau di sini Anda nyikut kiri, Anda nyikut kanan, pasti Anda akan tenggelam, guys. Iya. 17 tahun Adi Purnomo doing this business, rekan-rekan, jangan niru saya. Setahun 2 tahun pertama. Punyailah kerendahan hati. Yes, saya mau belajar. Bagaimana sih caranya untuk berhasil? Bukan dengan cara saya, tapi dengan cara sistem. Nanti kita akan lihat sama-sama. Sebutkan kata-kata Great Harvest Festival 5.000%. Saya yakin dan percaya, guys, bahwa apa yang kita ucapkan itu merupakan doa. Kalau kita suka ngumpat-ngumpat, ya itulah akan diberikan kepada kita, guys. Tapi kalau kita mengatakan hal-hal yang positif, itu merupakan doa yang akan didengar oleh Sang Pencipta kita. Anak ini ya terus mengatakan ya, akhirnya apa? Loh, yang atas itu paling suka orang yang setia. Setia artinya punya komitmen. Entah enak tidak enak, tetap setia pada di atas. Bukan waktu enak setia sama yang di atas, kemudian pada saat tidak enak itu mencari dukun. Itu berarti kan tidak setia. Itu pasti yang atas akan murka, marah di situ. Ya, ucapkan Great Harvest Festival 5.000%. Kita yakini, kita imani, kita lakukan. Ya, aduh, Padi, 5.000%. Rasa-rasanya nggak masuk akal. Nah, itulah yang akan menjadi doa Anda. Kalau Anda mengatakan tidak masuk akal, tidak bisa, ya itulah yang akan terjadi. Seringkali Anda mendengar adalah you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Yes, that's right, ya kan? Jangan menggunakan kehebatan kita sebagai manusia. Tadi yang pertama, berduetlah dengan Tuhan. Ya, guys, bagaimana caranya bisa masuk akal? Mohon maaf, otak kita cuma sekecil ini. Ya, kalau kita mengandalkan kehebatan kita sebagai manusia, ya pasti tidak masuk akal, impossible. Tapi ayo guys, saya ajak rekan-rekan untuk totalitas berserah sama Yang Maha Kuasa. 5.000% bagi yang atas itu kecil, masih sangat-sangat kecil sekali. Tapi kalau Anda mengandalkan ini, Anda pasti ngomong tidak mungkin. Dan kalau Anda sudah ngomong tidak mungkin, selama perjalanan 2021, ya itulah yang akan terjadi. Tapi kalau kita mengatakan, yes, I will do it, ya kan, saya akan melakukan dan saya akan berduet dengan Tuhan. Percayalah guys, ya, saya adalah orang yang pertama percaya bahwa
income Anda, omset Anda akan naik 5.000%, guys. Asal Anda sendiri mempercayai, mengimani, dan mendoakan serta melakukan. Ya. Ikuti sistem billionaires. Nah, kalau kita namanya sebuah bisnis, itu pasti punya sebuah sistem. Ya. Kalau tidak mempunyai sistem, berarti bisnis itu bukan bisnis, tapi jual beli. Yang ada di Topet dan lain sebagainya, itu bukan bisnis, tapi jual beli. Yang namanya bisnis adalah punya sistem. Nah, kalau kita sudah melihat high desert, kita mau berhasil seperti orang-orang di luar sana, ya berarti kita ngikutin sistem billionaires, support sistem billionaires. Bukan support sistem Adi Purnomo. Loh, Pak Adi, aku kan punya pengalaman sebagai seorang direktur marketing 10 tahun. Guys, support system billionaires itu loh sudah punya pengalaman 26 tahun. Dan sudah teruji oleh waktu. Ya, yang dulunya untuk mencapai posisi Royal Crown itu perlu waktu 12-13 tahun. Hari ini posisi Royal Crown yang tertinggi itu bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 tahun. Pertanyaan saya kepada Anda semuanya, support sistemnya teruji nggak? Nah, pertanyaannya, sistem gue udah teruji belum? Ya. Kalau sistem gue belum teruji, guys, ya, saya sarankan rekan-rekan sudah jangan buang-buang waktu untuk trial and error. Yang namanya trial and error, guys, pasti banyak errornya. Yang namanya coba-coba itu pasti banyak errornya, guys. Ngapain kita mesti harus coba-coba? Wong jelas-jelas billionaires sudah membawa kita untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Bukan hanya 1-2 orang, ratusan ribu orang-orang yang penghasilannya puluhan juta, ratusan bahkan miliaran, guys. Iya. So, sudah ikutin aja apa kata upline Anda. This only one support system, yaitu billionaires, guys. Yeah. Mengakui keberhasilan orang lain. Mengakui keberhasilan orang lain itu adalah salah satu bentuk kerendahan hati. Yeah. Bukan jealous. Oh, orang itu gara-gara dia itu kaya, makanya bisa sukses. Gua, oh, gara-gara punya modal gede, makanya bisa sukses. Nah, itu kan sudah sujon. Sujon itu sudah nggak boleh, guys. Ya, sujon di situ. Oh iya, dia gara-gara cantik, dia gara-gara banyak followers, ya kan? Dia banyak kenalan, itu kan sujon. Ya. Yes, merupakan faktor pendukung, saya setuju, tapi bukan merupakan faktor utama. Iya. Tapi kita harus akui dia, yes, luar biasa memang kamu. Kalau kita jealous, hati-hati guys, ya. Berarti kita sudah tidak punya kerendahan hati. Kalau kita jealous, berarti kita sudah tidak berkenan di hadapan Sang Pencipta, guys. Oke. Nah, yang ketiga, setelah kita punya kerendahan hati, kita punya komitmen. Komitmen ini yang kayak gimana gitu ya. Bagi yang sudah berkeluarga, pasti pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Yang namanya dua insan disatukan, bagaimana caranya? Wong beda, ya toh. Disatukan dengan apa? Dengan sebuah komitmen. Komitmen itu artinya enak tidak enak dijalani bersama. Bukan hanya cuman enaknya dijalani, nggak enaknya tidak mau dijalani.
Demikian halnya dengan kita doing this business, guys. Ya, enak dijalani, tidak enak pun juga dijalani. Itu yang namanya komitmen, kesetiaan sebetulnya komitmen itu tadi. Ya, bisa jadi kita diuji kesetiaan kita, komitmen kita di awal. Kok rasanya banyak sekali ya challenge yang itu dihadapi. Tapi percayalah guys, semua orang pasti akan mendapatkan challenge-nya masing-masing. Tapi bedanya apa? Ada yang di awal, ada yang di tengah, dan ada yang di akhir. Tapi itu semuanya membutuhkan sebuah komitmen. Orang berhasil dan orang gagal itu menghadapi challenge yang sama. Hambatan, rintangan, gangguan, halangan yang sama. Tapi yang membedakan apa? Yaitu sebuah komitmen. Ya. Komitmen terhadap waktu yang pertama. Ya. Waktu. Ya, jelas rekan-rekan. Kalau kita tidak spend waktu kita, tidak meluangkan waktu kita, apapun bisnis yang kita lakukan, ya kita tidak akan berjalan. Kita harus spend waktu. Nggak bisa, kan duduk-duduk diem, nggak ngapa-ngapain, kita bisa dapetin bisnis, itu nggak mungkin, guys. Doing nothing, dapetin sesuatu. Nonsense. Kita harus spend time, luangkan waktu. 3-5 jam per hari bagi yang masih part-time. Ya, saya juga paham rekan-rekan yang doing this business ini part-time. Ya, bagaimana menyiasati waktu. Karena saya pun juga awalnya doing business part-time. Pulang kerja jam 7, jam 8 malam dari pabrik doing this business. So struggling. Tapi kenapa kok I have to do it? Karena saya punya komitmen. Saya punya why yang tadi kita bahas. Kalau kita tidak punya why, pulang kerja itu pasti capek. Ya. Aduh, nggak mau aku pulang kerja, maunya itu pulang capek Saya bercanda. Kalau lu pulang kerja itu pasti capek. Kalau lu pulang kerja nggak capek, berarti waktu lu kerja, lu nggak kerja. Bener nggak rekan-rekan? Ya pasti capek lah pulang kerja di situ. Tapi kalau kita punya why, dan kita bungkus dengan komitmen, meskipun kita capek, pasti tetap jalan. Meskipun hujan meskipun kita rasanya badan ini ya, tapi karena kita punya why dan kita punya komitmen, kita akan terus melakukan, kita terus mempunyai waktu. Aduh Pak Adi, aku nggak punya waktu Pak Adi kalau 3-5 jam. Mohon maaf rekan-rekan, sama. Anda dan saya punya waktu 24 jam. Presiden Jokowi pun dengan kita semuanya punya waktu 24 jam. Sama. Bukan masalah punya atau tidak punya waktu, tapi bagaimana kita punya komitmen. Ya, komitmen itulah yang membedakan kita semuanya, kita bisa punya waktu atau tidak. Kalau kita ngomong nggak punya waktu, semua orang di dunia ini pasti ngomongnya nggak punya waktu. Ya, tapi komitmenlah yang membedakan kita bisa spend time or not. Guys, yang ke-B, belajar. Komitmen untuk belajar. Ya, saya background-nya elektro. Saya harus belajar tentang high desert, saya harus belajar tentang bisnisnya, saya harus belajar ngomong. Saya komitmen untuk belajar, untuk mengembangkan diri itu pun juga perlu komitmen. Iya. Ikuti mentor, belajar. Nah, hari ini kita sama-sama belajar. Bukan Anda aja yang belajar pada kesempatan hari ini. Mentor-mentor Anda pun yang ikut di sini, rekan-rekan, mentor Anda, saya yakin dan percaya mereka sudah khatam.
membawakan acara mentoring and coaching ini. Tapi kenapa mereka tetap hadir? Karena mereka tetap mau belajar. Ya, tetap mau belajar, ya. Jadi please ikuti kata mentor. Konsultasi itu pun juga adalah komitmen untuk belajar. Ngikutin acara itu adalah komitmen untuk belajar. Nah, kenapa sih kok kita harus ngikutin sistem? Di situ tertulis sistem, singkatannya apa? Save yourself, time, energy, and material. Jadi kita, ya saya naikin dulu deh, diri saya di atas. Ya, kita save, kita punya waktu, kita save, kita punya material, kita save punya energi. Ya, seringkali saya pun juga sharing zamannya Superman, Wonder Woman, Batman itu sudah lewat. Sekarang itu zamannya Avengers. Ya, ayo kita bareng-bareng supaya apa? Sama-sama menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat energi kita. Rekan-rekan, bukan doing business alone, ya, punyalah tim bersama dengan Anda untuk masuk ke dalam sistem. Ya, saya ilustrasikan di sini. Nah, beberapa dari Anda pasti sudah tahu. Kita mau naik gunung. Dari satu sisi itu sudah pernah didaki beberapa kali oleh pendaki, bahkan ada gate-nya, bahkan ada pemandu untuk bisa sampai ke puncak. Di baliknya itu, gunung tersebut itu masih perawan gunungnya. Ya. Anda harus mencari jalannya sendiri. Mungkin ada yang berpendapat, Pak Adi, saya mau challenge Pak Adi, ya kan? Saya mau cari jalan sendiri Pak Adi. Ya, go on, silakan. Kalau Anda mau cari jalan sendiri, tapi konsekuensinya akan menghabiskan waktu Anda. Bisa nggak sampai puncak? Bisa dengan Anda cari jalan sendiri. Yakin saya pasti Anda sampai puncak. Tapi when? Kapan? Nggak tahu. Karena Anda trial and error, guys. Iya. Bisa jadi 1 bulan baru nyampe. Bisa jadi 1 minggu baru nyampe. Tapi yang pasti tidak akan lebih cepat dari yang sebelah sisi kiri. Karena yang sisi kiri sudah dibangun support sistemnya. Ada pemandu wisatanya untuk menunjukkan jalan. Ini loh, ayo ikut saya ke kiri. Jangan ke kanan. Ke kanan itu nyasar. Ayo ikut saya lurus. Ayo ikut saya nurunin lembah. Tuh, kenapa kok dia bisa mengatakan seperti itu? Karena si pemandu wisatanya sudah pernah mengalami lebih dahulu daripada Anda. Nggak usah ngeyel. Iya, ikutin aja. Sama toh kalau Anda mengikuti pemandu wisata. Oke, ini lucu guys. Anda milih sebuah perjalanan yang di kiri. Anda panggil pemandu wisata. Mungkin Anda bayar 100, 200, mungkin bahkan 500 ribu untuk menuntun Anda. Setelah Anda hire tuh pemandu wisatanya, ya, Anda ngeyel. Loh, tepok jidat guys, ya kan? Sama halnya dengan Anda ikutan sistem Billionaires, tapi Anda masih ngeyel. Nah, itu sama dengan pemandu wisata. Oke, Anda mau ikut pemandu wisata itu, tapi diarahkan kiri, Anda ngeyel mau ke kanan. Betul atau betul, guys? Kalau betul, tolong jempolnya. Ya, udah, jangan ngeyel kalau sudah ada di sebelah kiri. Ya.
Kalau Anda di sebelah kanan, so silakan Anda cari jalan sendiri. Oke? Ya, lanjut. Nah, yang keempat, bicara mengenai target. Kalau kita sudah punya komitmen, ya kita harus punya target. Kenapa sih kok harus punya target? Di dunia ini tidak ada loh yang tidak ditargetkan. Semua itu ditargetkan. Loh, padi kok bisa? Ya iyalah, mulai bangun tidur itu loh pertanyaannya, apakah Anda punya target jam berapa bangun? Punya semuanya? Punya. Bayangkan kalau Anda nggak punya target jam berapa Anda bangun, yang seharusnya Anda harus masak, menyiapkan segala sesuatunya, akhirnya apa? Berantakan semuanya. Karena kita tidak punya target di situ. Target menuntun kita untuk fokus pada tujuannya. Demikian halnya dengan bisnis High Desert. Target 1-3 bulan, kita masuk di Diamond Leader. Loh, Padi kenapa harus Diamond Leader? Ya, rekan-rekan, kenapa kok harus Diamond Leader? Karena Anda perlu personal branding. Di dunia maya ini, Anda perlu personal branding. Sehingga kalau Anda Diamond Leader, orang melihat Anda Diamond Leader, dibandingkan dengan prospek lain, melihat Anda yang hanya manajer, pastinya si prospek tersebut akan lebih percaya dengan Diamond Leader. That's why Diamond Leader itu bukan untuk upline Anda supaya upline Anda jadi eksekutif Diamond, guys. Iya, jangan suujon. Jangan berprasangka buruk. Oh ya, upline-ku mau ngejar eksekutif, makanya aku disuruh Diamond. No. Ya, justru Diamond itu untuk Anda sendiri. Sehingga orang lebih percaya kepada Anda. Yeah. So, guys, siapa yang kira-kira bulan ini mau betul-betul mengejar Diamond? Tolong angkat tangannya, jempolnya. Nah, oke, ya. Itu untuk Anda sendiri. Oke, 1-3 bulan Diamond, 3 bulan punya income 5 JT. Nah, bagaimana caranya? Saya akan breakdown secara garis besar. Oke. Nanti Anda perlu duduk bersama dengan mentor Anda untuk membahas lebih detailnya satu persatu. Oke. Bulan pertama di sini Anda buka 5 Januari ini ya. Januari Anda buka 5 jalur yang aktif. Loh, 5 jalur yang aktif bisa dapatkan bagaimana? Ya kalau kita bisa punya 10 jalur atau 20 jalur. Sehingga kita bisa punya 5 jalur yang aktif di situ. Bagaimana caranya? Ya kita undang ke dalam acara nanti hari Minggu. Atau kalau tidak, nanti Anda minta sama mentor Anda untuk mengadakan acara presentasi. Sehingga Anda bisa mengumpulkan massa. Mungkin waktu awal masih Anda belum bisa presentasi, mintalah bantuan sama mentor Anda, upline Anda untuk mengadakan acara presentasi. Banyakin dulu kelebaran, bantu mereka untuk punya penghasilan. Nah ini, ya, bantu mereka untuk punya penghasilan. Kalau di situ kita gambarkan, kalau 7 juta masing-masing itu berarti adalah 7 paket. Oke. Kalau 7 paket, satu paketnya kurang lebih itu si rekanan Anda itu bisa mendapatkan 245.000, let's say 250.000. Berarti 7 paket itu dia bisa dapetin adalah 2 jutaan, 1,750 juta. Fokuslah membantu rekanan bisnis Anda supaya rekanan bisnis Anda punya income.
Ya, fokuslah kepada 5 jalur rekanan bisnis Anda yang punya income. Pak, saya punya cuma 3 yang mau dibantu. Caranya gimana? Teruslah untuk melebar. Sampai kapan melebarnya? Sampai Anda punya 5 jalur yang aktif. Baru berhenti untuk melebar. Selama Anda belum punya 5 jalur yang aktif, guys, teruslah melebar. Sehingga nantinya diperlukan Anda untuk bisa punya kemampuan untuk presentasi nanti di belakang. Oke, ini bulan pertama. Bulan kedua, Anda bantu mereka lebih lagi supaya otomatis kan bulan pertama Anda bantu ada 1-2 orang yang aktif bersama dengan si upline-nya ini berarti ada 3-4 orang yang aktif. Anda bantu mereka yang aktif supaya mereka lebih berkembang lagi. Ya, menjadi berapa? 13 juta BV masing-masing kaki tersebut. Ya. 13 juta BV berarti di grup itu kalau disamerikan itu 13 paket kurang lebihnya. Ya. Bulan ketiga adalah 20 juta. Tadi 7, 13, 20. Ya, 7, 13, 20. Bantu mereka. Loh, ini ada hubungannya rekan-rekan dengan yang pertama tadi. Bantu orang lain. Bantu downline Anda supaya punya income. Bantu kaki-kaki Anda, mereka itu closing bukan karena kehebatan Anda, tapi semata-mata kemurahan yang Maha Kuasa. So, mereka itu dititipkan kepada Anda oleh Sang Pencipta supaya Anda bisa membantu dia, supaya Anda bisa merawat dia, supaya Anda bisa membuat dia bisa berhasil. Bulan yang ketiga, 20 JT. Oke. Nah, ini sampai 3 bulan aja, ya. Nah, bulan ini rekan-rekan kita mulai start Januari. Oke, kita start Januari, buka selebar-lebarnya di minggu ini. Ya. Bagaimana caranya? Ya tadi udah sempat diomongkan. Mintalah bantuan sama mentor Anda kalau Anda masih bingung. Ya. Oke. Nah, yang kelima di sini perlu saya interaktif dengan rekan-rekan semuanya, ya. Karena saya akan mengirimkan link-link yang langsung Anda bisa gunakan untuk join link. Ya, ini pengetahuan-pengetahuan yang perlu kita pelajari sama-sama, rekan-rekan. Mulai dari 5 training dasar. Kita punya training dasar. Training dasar kita apa? Mulai dari NEO, New Enterpriser Orientation. Orientasi orang-orang baru. Sama halnya dengan kita mahasiswa, kita kerja, pengenalan apa sih sebetulnya. HTS itu adalah how to start, bukan hubungan tanpa status ya. Tapi how to start ya. Bagaimana kita mulai running bisnis ini. TK, product knowledge-nya, BP, business plan-nya, dan yang terakhir adalah how to do presentation digital. Gimana caranya untuk presentasi digital. Nah, inilah sebetulnya modal utama dulu, training dasar ini tadi. Nah, saya akan coba bagikan rekan-rekan link untuk Anda langsung bisa save. Oke. Anda langsung bisa save, Anda masukkan di handphone, Anda save di mana terserah, ya.
Sebentar. Saya akan attach link-link training dasar. Ini yang pertama adalah training ini adalah training NEO, guys. Sorry, saya minum. NEO, silakan di-save ya. Berikutnya saya akan berikan link training untuk HTS. Ya, silakan di copy paste. Terus ada training PK. Rekan-rekan bisa dapetin semua ya di chatnya ya. Oke, terus training lanjutnya, training BP. Oke, kemudian training HTP digital. Ya, ini modal dasar, rekan-rekan. 5 training dasar. Udah saya share semuanya di chat. Lanjut yang kedua adalah buku RKA, Rahasia Kekayaan Alam. Ada digitalnya nanti ya. Anda bisa cari digitalnya buku Rahasia Kekayaan Alam di sebentar. Saya langsung kasih. Anda bisa download, Anda lewat telechannel, digital Rahasia Kekayaan Alam ada di situ ya. Itu adalah telechannel guys, bit.ly GT Content. Anda tinggal klik aja, tinggal Anda join di telechannel tersebut ya. Terus ada beberapa channel-channel ataupun telegroup, yaitu di situ ada Big E dan Big M, guys. Saya langsung share di chat. Share di chat. Big E, Big M. Oke. Kemudian HDI PNB. HDI PNB ini Anda minta add ya, minta add ke mentor Anda. Ya, Anda chat ke mentor Anda untuk bisa minta add untuk yang satu ini, HDI PNB. Ya. Saya lanjut ke majalah majalah-majalah HDI, info-info tentang kesehatan, info tentang produk yang sebulan itu 2 kali issued. Ini adalah tele channel untuk magazine-nya, majalahnya ya. Terus ada katalog mengenai Biskin atau skincare-nya, rekan-rekan. Ini saya sharekan katalognya, dan ada testimonialnya. Jadi Anda cari testimonial yang sesuai dengan yang Anda minta, itu semuanya ada di sana. Tentang diabetes, penyakit-penyakit degeneratif, dan lain sebagainya, ya. Anda bisa pilih di situ. Enaknya kalau Telegram, kalau Anda butuh, Anda download, tidak makan memori di situ, rekan-rekan. Dan yang terakhir adalah GT Content.
Itu di situ ada banyak konten-konten yang Anda bisa pakai selain digital RKA tadi, ya. Terus pengetahuan apa yang kita butuhkan lain? Kita install aplikasi BEC, ya. Lewat App Store atau lewat Play Store, Anda tinggal ketik Billionaires Education Center, guys. Billionaires Education Center. Anda ketik itu di apps, ya, di Google atau Play Store atau itu, ya, Apple Store. Nanti Anda klik di situ untuk bisa install yang basic package, ya. Kalau Anda mau yang premium package itu memang berbayar, ya. Saya lanjut beberapa pengetahuan tentang materi digital, ya. Ini saya berikan rekan-rekan semua, tapi jangan dimakan semua ya. Makannya itu perlahan-lahan ya, tapi Anda simpan. Nanti Anda komunikasi dengan mentor Anda. Mentor, saya udah selesai 5 training dasar. Mentor, saya udah selesai materi digital untuk prospecting. Iya. Kembali lagi, kenapa kok kita perlu perlu belajar digital marketing? Ya saat ini kondisi yang memaksa kita untuk harus digital doing business, ya. Nah, ini ada beberapa pengetahuan dasar untuk kita bisa melakukan digital marketing, Pak Teddy. Ya, saya lihat Pak Teddy, saya sapa Pak Teddy langsung. Ya, yang pertama adalah digital prospecting. Ini Anda ini copy paste, ya. Digital prospecting. Bagaimana untuk bisa melakukan kenalan secara digital? Oke, saya lanjut. Setelah kita kenalan, bagaimana kita bisa melakukan follow up? Nah, semua ada tuntunannya. Inilah yang disebut dengan support system, guys. Ada tuntunannya one by one, step by step untuk kita doing this business. Berikutnya saya berikan adalah digital closing. Nah, itu digital closing, bagaimana kita bisa meng-closing dengan digital. Lewat Zoom, ya. Terus kemudian secret of digital marketing. Oke. Nah, kemudian kita mulai belajar medsos nih, ya. Medsos itu kan ternyata ada ilmunya, guys, ya. Ada alurnya di situ. Nggak sembarangan kita. Kita perlu belajar juga. Ini adalah belajar fanpage. Kemudian ada caranya belajar untuk IG, basic. Oke. Terus bagaimana sih cara kita untuk bisa registrasi orang baru? Nggak usah pusing, nggak usah bingungin upline Anda, karena upline Anda, mentor Anda itu bukan Gini Gini, begitu digosok, langsung harus muncul di hadapan Anda. Kalau punya Gini itu enak ya. Tapi upline Anda bukan seperti itu. Kan pastinya kan Anda kalau mau sesuatu harus sekarang pokoknya, harus sekarang. Nah, loh, upline Anda bukan Gini iya. Kita bisa melakukan yaitu registrasi online by ourselves. Pak Adi, sulit Pak Adi registrasi online. Bukan sulit, tapi kita belum terbiasa.
Kalau sekali, 2 kali kita sudah melakukan, kita malah ribet registrasi offline. Ya, lebih enak registrasi online. Loh, Pak Di, saya nggak ngerti gimana, nggak usah khawatir. Yang penting Anda mau melakukan. Kalau Anda melakukan kesalahan, atau mungkin Anda masih belum paham, pastinya mentor Anda akan menuntun Anda. Itu loh, rekan-rekan, bedanya mau atau enggak. Bukan bisa atau tidak. Ya. Saya punya nenek, usia 90 tahun, doing Instagram. Punya Instagram. Nah, bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau, guys, di situ. Oke, saya lanjut adalah cara belanja online, ya. Nggak usah pusing dengan belanja-belanja yang bagaimana. Anda bisa belanja online lewat HDI Store. Itu ada tutorialnya untuk belanja online. Nah, kalau kita doing semuanya serba online, ini loh yang disebut dengan sistem, kita sudah menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat materi, ya, semuanya bisa serba cepat. Bayangin kalau Anda offline, Anda harus mendatangi CSD setempat. Anda perlu pakai motor at least. Ya, Anda perlu pakai bensin. Kemudian Anda bayar parkir. Di sono nunggu at least paling enggak setengah jam. Pulang lagi ke rumah, PP paling enggak makan waktu 1 jam lebih. Loh, Anda doing online itu loh, 10 menit paling lama itu kelar. Loh, kalau 10 menit paling kelar, Bapak Ibu, 1 jam 60 menit Anda bisa melakukan 6 kali lipat lebih efektif daripada doing offline. Sehingga apa? Anda pun juga akan mengalami 6 kali lompatan di dalam bisnis Anda. 6 kali income, 6 kali omset dari biasanya, rekan-rekan. Iya. Sekarang bukan zamannya dunia offline, ya. Dunia offline sudah almarhum dengan sukses, ya. Ayo saya ajak rekan-rekan untuk belajar online, ya. Kalau kita bersikukuh dengan uh, kemampuan kita sebelum COVID, ya, itu kemampuan yang normal. Hari ini kita belajar kemampuan new normal. Welcome to new normal. Kita belajar sesuatu hal yang baru semuanya. Tidak peduli Anda kolonial maupun milenial, kalau kita mau belajar sesuatu hal yang baru, pasti bisa. Tapi kalau Anda sudah awalnya sudah ngomong, ribet malahan online. No, yang ribet bukan teknologinya. Yang ribet, mohon maaf, mindset Anda sendiri yang ribet. Teknologi bukan menyusahkan atau meribetkan manusia. No. Tapi teknologi mempermudah manusia. Ya, itu cuma masalah mindsetnya yang salah, guys. Ya, pakai komputer, aduh ribet, ya kan? Padahal apa sih sebetulnya? Kagak mau belajar. Gengsi kalau nanya yang muda-muda. Ya, ayo rekan-rekan kita doing new normal, belajar hal yang baru supaya kita ke depannya itu tidak tertinggal. Ya, bagi orang-orang yang melakukan bisnis tidak mau bertransformasi, rekan-rekan. Saya khawatir dalam waktu 5-10 tahun ke depan kita lihat sama-sama bisnisnya bagaimana. Kalau tidak mau bertransformasi, new normal, new knowledge, new skill, new behavior, dan new action, guys. Oke, saya lanjut di halaman berikutnya. Nah,
kita pembelajaran lewat YouTube channel. Ada beberapa channel-channel YouTube yang perlu kita subscribe dan kita pelajari di situ. Ya, saya akan share untuk channel-channel yang utama, yang intinya, yang Anda perlu subscribe sama-sama supaya kalau ada notif sesuatu hal yang baru, Kopasnya bagaimana caranya? Terima kasih Bu Anel bertanya. Ya tinggal di copy, kemudian dipaste. Tinggal di copy aja, diklik di situ ya. Kalau mungkin Anda pakai handphone, mungkin sulit ya, tapi Anda coba screenshot aja kalau pakai handphone. Nah, inilah kondisi new normal, guys. Belajarnya pakai laptop. Ya, akan mempermudah kita. Lagian lo ya, mohon maaf lo ya, kalau kita nonton pakai cuman handphone, layarnya itu kecil. Kira-kira gampang capek nggak mata kalau layarnya kecil? Kalau layarnya seperti TV, itu kan enak pembelajarannya di situ. Ya, tinggal di copy aja kalau pakai tab juga. Seperti layarnya laptop ya, seperti Bu Anel juga Microsoft Word segala macam kan tinggal di copy paste caranya ya. Tinggal di double tap, copy, ditarik, terus di paste ya atau di save seperti itu. Oke. Saya lanjut dulu ya bagian saya. Coba saya ini share. Nah, ini adalah channel-channel YouTube. Silakan Anda copy dan paste ya. Anda subscribe di situ untuk bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa ya. Hal-hal pengetahuan dasar yang perlu kita nanti pemakaiannya inilah perlunya Anda diskusi, Anda duduk bareng bersama dengan upline Anda untuk cara pakai senjatanya. Nah, di sini itu saya memberikan kepada Anda itu senjata-senjata. Oke. Ada senjata yang kecil, ada senjata yang besar, ada golok, ya kan, ada dan lain sebagainya. Nah, cara pakai senjatanya itu Anda harus konsultasi oleh mentor Anda, ya. Oke. Kemudian ada IG official yang perlu Anda follow di situ. Saya copy paste. Oke. Nah, itu ada beberapa IG yang Anda perlu follow untuk mendapatkan informasi-informasi ya. Dan yang terakhir itu adalah HDI Network. Anda bisa pakai konten-kontennya untuk juga bisa personal branding untuk web ataupun medsos Anda ataupun IG Anda. Iya, Anda bisa pakai di situ. Oke, hati-hati rekan-rekan kalau Anda kopas atau download dari IG-nya orang lain, hati-hati jangan menjaring orang lain dengan kondisi jaring Anda lobang-lobang, ya nggak dapat ikan. Artinya apa? Ya iya, Anda pakai konten orang lain yang ada alamat IG-nya. Sehingga apa? Meskipun Anda share, lu kok nggak ada yang nyantol sih Pak Adi? Ya iya jelas lah. Orang itu akan melihat, orang itu akan menghubungi IG yang ada di konten tersebut. Betul atau betul? Jempolnya. Ya, hati-hati kalau pakai konten-konten yang tersebar banyak di medsos. Cek betul-betul apakah ada logonya, apakah ada alamat IG-nya, apakah ada watermark-nya. Nah, di situ itu perlu diperhatikan rekan-rekan ya. Terus medsos yang terakhir adalah Facebook.
Ini follow Facebook ada 2, silakan Anda follow Facebook-nya. Oke. Saya lanjut. Nah, ini buku RKA yang sebelah kanan, ya. Anda pun kalau mau beli secara fisiknya, monggo Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah. Yang sebelah kiri yang wajib Anda punyai yaitu Secret Book of MLM. Yang sebelah kiri, bagian kiri, itu yang wajib kita miliki, rekan-rekan. Silakan Anda juga bisa menghubungi yang di bawah itu untuk melakukan pemesanan. Oke, saya lanjut. Setelah kita punya pengetahuannya, tentunya kita kuasai kemampuannya. Kemampuannya yang pertama adalah daftar nama. Nah, ini saya kadang-kadang itu ketawa melakukan hal yang sederhana. Nulis daftar nama itu loh, nulis orang-orang yang kita kenal di handphone kita, entah di medsos kita, itu loh banyak yang nggak mau. Itu kan sederhana sih, nulis daftar nama. Sudahlah Pak Adi, nggak usah lah Pak Adi, langsung aja lah di handphone, langsung aja di medsos. Nah, guys, saya pun juga pernah mengalami, ya, lupa. Kadang-kadang kan lupa kita memfollow up siapa, kita sudah DM siapa, kemudian kita lupa. Ibaratnya itu Anda DM-in banyak orang kenalan, banyak orang, tapi Anda lupa untuk memfollow up, ya sama aja bohong, guys. Ya, itulah perlu punya list daftar nama. Anda centang, ya. Oh ini sudah, oh ini belum, oh ini sudah, sehingga pasti terstruktur kalau kita tuliskan daftar nama kita. Guys, ini adalah hal yang sederhana, tapi seringkali orang itu melewati hal yang sederhana atau menganggap hal yang sederhana itu gitu aja kok, bisa-bisa. Masa sih mesti harus dipermasalahkan? Selama 18 tahun saya di High Desert, kita melakukan hal yang sederhana tapi berulang-ulang. Bukan hal yang ruwet, tapi dilakukan cuma sekali, 2 kali, guys. Ya, daftar nama dan memperbanyaknya dengan kenalan, ya, kenalan kiri kanan di Facebook kita, kenalan kiri kanan di IG kita, di situ ya, di admin orang-orang. Beranilah untuk kenalan, perkenalkan diri Anda. Sebelum Anda perkenalkan diri Anda personal branding dulu. PP Anda itu harus ada wajah Anda. Menunjukkan bahwa Anda punya niat baik. Ini loh saya. Ya, selama selama PP-nya itu bukan wajah Anda, Anda kenalan sama orang itu pasti takut. Kenapa? Ya iya, sama halnya di offline Anda kenalan sama orang tapi Anda membelakangi orang tersebut. Sama toh, membelakangi, nggak kelihatan. Oh iya, si Om Martiu, Om Teddy di sini. Oh ya, kelihatan wajahnya di situ. Sehingga orang kan building trust di situ mulai dari melihat PP kita, guys ya. So, guys, ayo kita benerin PP kita supaya bisa profesional sebagai mana mestinya ya. Cara mengundang buat janji. Ya. Nah, cara mengundang pun ini kita juga punya caranya, ya. Caranya bukan gerusa-gerusu main hantem kromo ya. Kita undang misalnya nanti hari Minggu acaranya saya berduet dengan Bro Tatang, Dokter Tatang yang dari Palangkaraya. Nanti hari Minggu jam 3 sore ya, acaranya cuma 1 jam, 1,5 jam kelar di situ. Kita mengadakan acara presentasi ya hari Minggu.
Nanti Anda bersama dengan mentor Anda pun juga duduk bareng. Saya contohkan di sini secara singkat ya, bagaimana cara mengundang lewat digital ya. Ini yang seringkali juga saya lihat banyak yang gagal dalam mengundang. Kenapa? Karena tidak mengikuti sistem. Mengundang dengan cara chatting melulu di situ. Iya, bukan dengan di telepon. Nah, caranya gimana? Kita sapa dulu. Misalnya Om Teddy, ya kan? Saya sapa, saya chat. Hai Om Teddy. Misalnya Om Teddy itu lupa-lupa ingat sama saya. Siapa ya? Langsung Anda ngomongin, Om, saya ini Adi Purnomo dari Surabaya, Om. Masih ingat nggak, Om? Oh iya, ya. Omnya balas. Gimana kabarnya, Om? Saya tanya kabar lebih dahulu. Oh ya, baik-baik, Di. Terus dia pun juga akan bertanya balik sama saya. Kamu sendiri gimana kabarnya? Itu masih chatting, ya. Masih chatting. Oh ya, terima kasih Om. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan Om. Baik, sehat-sehat semua keluarga yang di Surabaya. Nah, terus saya chat lagi sama Om Teddy. Om, mudah-mudahan pekerjaan Om tidak terimbas ya oleh yang namanya corona, Om. Nah, Omnya kan menjawab ya toh. Ya, ginilah sementara ya kan. Terus kita coba pancing ya kan sama Omnya itu. Biasanya Om Teddy atau lawan bicara kita akan bertanya balik kepada kita, ya. Kamu sendiri gimana? Nah, saatnya di sini saya mulai mengajak dia, tapi bukan mengajak, Om, ini ada presentasi HD, Om. Hadir ya, Om ya. Nanti malam ya, Om ya. Gelodak. Tepuk jidat langsung. Ya, jadi caranya seperti ini, rekan-rekan. Ya, Om, syukur alhamdulillah, Om, puji Tuhan. Ya, di era pandemik ini itu saya doing new business. Saya punya bisnis baru, ya. Sampai saya itu kewalahan, Om. Bisnis saya ini membantu untuk mereka-mereka yang COVID, Om. Nah, saya lagi, ini kondisi masih chatting. Ya, saya lagi cari partner yang kira-kira mau partneran dengan saya. Kira-kira Om punya nggak teman, saudara, kenalan yang suka bisnis? Ya. Apa itu? Om, minta waktunya ya 5 menit aja saya telepon Om. Oke, Di. Langsung, begitu Anda dikasih lampu hijau untuk telepon, langsung telepon, angkat telepon. Halo Om. Wah, kabarnya gimana Om? Ini posisi sudah on call, ya. Telepon, setelah ice breaking sebentar, iya Om, yang tadi itu loh Om, ya. Saya memang lagi cari partner bisnis. Kewalahan bener-bener. Omnya pasti nanya, itu bisnis apa sih? Nah, ini Om Teddy, saya lagi pegang lisensi produk import. Nah, ini keywords-nya. Saya pegang lisensi produk import. Nah, saya bersama dengan partner bisnis saya, Dr. Tatang, kami berdua lewat bisnis ini punya sekolah gratis untuk anak-anak yang tidak mampu. Kira-kira kalau saya ngajak seperti itu, Om Teddy tambah penasaran nggak, guys? Pasti tambah penasaran. Ya. Punya sekolah gratis. Apa itu? Dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Om, Dr. Tatang ini sibuk banget. Beliau pun juga sebagai dokter pribadi dari gubernuran, Om. Nah, hari Minggu jam 3 sore, beliau menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk berbagi
bagaimana running bisnis di era pandemik. Kalau Om Teddy berkenan, ini kondisinya telepon ya, rekan-rekan. Kalau Om Teddy berkenan, saya share flyer dan share linknya. Ya, gitu ya Om ya. Mau Om ya? Oke Om. Langsung setelah ini Om, saya langsung share flyer dan linknya Om. Thank you Om ya. Langsung tutup telepon, kirim flyer dan linknya. Apakah sudah berhenti di situ saja? Ini yang seringkali terjadi miss atau lupa ya. Hari ini hari Kamis, acaranya hari Minggu. Paling tidak hari Sabtu Anda harus reminder sama Om Teddy. Om Teddy, hari Minggu ya reminder, mohon izin. Reminder hari Minggu jam 3 sore Om. Saya tunggu di Zoom ya. Dikasih emoticon. Apakah sudah berhenti di situ? Belum ya. Minggu pagi Anda reminder lagi. Om, sorry mengganggu Om ya. Ntar ya Om ya, jam 3 saya tunggu di Zoom ya Om. Thank you Om. Ya. 1 jam sebelum acara Anda reminder lagi. Kenapa? Ayo kita lihat sama-sama beberapa undangan kita itu lupa menghadiri. Karena apa? Kita juga lupa untuk reminder. Ya, 1 jam Anda reminder lagi. Om, Zoom-nya udah dibuka ya Om ya. Bisa langsung join. Anda join lebih dahulu. Jam 3:04, ya Zoom dibuka 1 jam sebelumnya. Rata-rata Anda lihat jam 3:04. Belum ada Om Teddy-nya, Anda japri lagi. Ya kan? Om, sudah di dalam acara enggak Om? Nah, itulah tahapan-tahapannya mengundang sampai memastikan orang tersebut masuk ke dalam pertemuan kita, guys. Oke, cara presentasi digital nanti Anda bisa belajar dengan mentor Anda. Cara mendapatkan bonus ya, itu besok tanggal 24 atau 23 nanti saya ada sesi untuk bagaimana kita bisa mendapatkan bonus retail, sponsoring, overriding, potensi penghasilannya ya. Dan pelajari kemampuannya, guys. Setelah ini, kalau Anda mau betul-betul running cepat, segera land. Saya mau cepat land, caranya gimana? Ya, saya tolong di role play presentasi. Ya iya guys, kalau kita nggak bisa presentasi, dikit-dikit kan land, tolong jelasin land. Tapi kalau Anda bisa presentasi sendiri, otomatis ya pergerakan, perkembangan bisnis Anda jauh lebih cepat. Presentasi bisnis, BP Simple, ya. Minggu depan, ini saya ada lakukan BP Simple, penguasaan 4-star, ya. Anda kalau betul-betul Anda mau running so fast, running nge-flash, guys, malam ini juga Anda janjian ya sama mentor Anda untuk menguasai kemampuannya one by one, guys. Oke. Nah, yang terakhir yang ketujuh, pekerjaan high desert itu cuma 2, guys. Yang pertama kita membuat prospect list. Nah, inilah guys ya. Perlunya kita punya prospect list. Oke, orang-orang yang mau kita ajak, kita undang nanti hari Minggunya ya acara presentasi kita punya. Setiap harinya minimal 10 sampai 20 orang kita untuk melakukan prospecting ya. Prospecting. Orang yang tidak kita kenal kita sapa dulu, kita bangun kedekatan hubungan. No relation, no transaction. Itu rumus di dalam digital marketing, guys ya.
mulai dari malam ini kita sudah mulai menyapa-nyapa. Jangan nyapanya gini loh ya. Hai Kak Marlina, kenalkan saya Adi Purnomo. Ini loh Kak, saya punya promo HDI Kak. Lagi ngetren, lagi viral loh promonya. Tepok citat. Ya, Anda sapa, Anda bangun kedekatan hubungan lebih dahulu. Oke, entah lewat WA, lewat Facebook, lewat IG, ataupun juga lewat media sosial yang lainnya, Twitter and whatever the media sosial ya. Yang kedua, nah setelah Anda bangun kedekatan hubungan nomor 1 sampai 10, masukkan ke dalam prospek list untuk dilakukan apa? Follow up atau tindak lanjut. Loh, tindak lanjutnya gimana? Ya kita lihat di DM-nya atau kita lihat di inbox-nya ya. Ada tanggapan, kalau ada tanggapan ya kita langsung reply di situ. Kalau belum ada tanggapan, besoknya kita coba sapa lagi. Ya, kita coba sapa lagi. Bisa jadi kan orangnya lagi sibuk. Maaf Kak, ya lagi sibuk ya Kak. Tapi boleh ya Kak ya, saya share tentang kesehatan ya. Kita kasih konten tentang pencernaan. Kita kasih konten tentang testimonial. Seperti itu guys ya. Follow up prospek yang belum bergabung, follow up konsumen, dan follow up downline di situ ya. Orang-orang yang di prospek kemudian masuk di kolom yang sudah jadi downline, kemudian kolom prospek, kolom konsumen, dan kolom downline ya. Masing-masing mempunyai kolom masing-masing, rekan-rekan. Itu aja yang kita lakukan setelah kita pelajari pengetahuannya, kuasai kemampuannya, kerjaan kita cuma buat prospek list dan buat follow up list di situ. Nah, jangan lupa rekan-rekan, acara kita yang lagi luar biasa masuk di dalam rekor muri 30.000 partisipan ya di acara BES ya. Bagi rekan-rekan yang belum ikutan BES, segera daftar, tanyakan sama mentor Anda bagaimana caranya ikutan BES secara virtual. Nanti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini ada BES lanjutan dari yang minggu pertama. Sampai minggu depan juga Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, berarti 15, 16, 17. Tanggal 15 malam jam 7, hari Sabtunya siang jam 1 sampai jam 3, kemudian lanjut jam 7 malam sampai jam 9 malam, karena masing-masing sesi 2 jam only. Ya, hari Minggunya cuman malam doang. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu ada 4 sesi totalnya, guys. Dan ini Anda betul-betul mendapatkan sebuah kemurahan yang luar biasa dari mentor Anda yang seharusnya Anda itu menginvestasikan sebesar 2 jutaan loh guys. Tapi nanti Anda kontak mentor